Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul uqudi min jihati luzumiyah wa adamiyah thalathatun. Ya. Macam-macam akad dari sisi atau dari arah luzum dan tidaknya. Atau akad ini bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan dan bisa dibatalkan. Ya, atau dihentikan. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama akdun jaizun minat torofain. Pertama akad yang jaiz minat torofain. Jaiz ini bersifat bebas dari 2 arah, dari 2 sisi, baik dari mujib maupun qabil, dari orang yang mengijab atau yang mengqabul. Ay yajuzu likullin minhuma fasuhu, artinya masing-masing baik si qabil maupun si mujib ini sama-sama boleh membatalkan atau menghentikan akad. Yang kedua akdun lazimun minat torofain. Yang kedua adalah akad yang lazimun. Jadi kebalikan dari jaizun. Jaizun itu bersifat jaiz. Jaiz itu kan wenang, boleh. Lazim ini bersifat wajib atau bersifat tetap dari 2 sisi. Artinya aila yajuzu li ahadima fasubila mujibin yaktadihi ka'aibin. Artinya tidak boleh bagi masing-masing atau bagi salah satunya, jadi keduanya tidak boleh membatalkannya tanpa adanya sebab yang memperbolehkan. Misalnya seperti jual beli. Kalau sudah jual beli ya sudah terjadi akad, nggak bisa dibatalkan. Lazimun minat torofain, kecuali karena adanya mujib, ada sesuatu yang menyebabkannya, yang menyebabkan boleh, seperti misalnya karena ada aib, ada cacat, ada aib nenggone barang yang dijual belikan, baru boleh dibatalkan. Tanpa sebab itu maka tidak boleh. Aslinya hukum asalnya nggak boleh. Kalaupun kemudian nanti ada istilah namanya ikolah, ada istilah khiyar itu nanti. Yang ketiga akdun lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin. Akad yang lazim dari satu sisi tapi jaiz dari sisi yang lain. Ya, jadi kalau yang pertama tadi masing-masing boleh membatalkan, yang kedua masing-masing tidak boleh membatalkan. Nah, yang ketiga ini satu sisi boleh membatalkan, yang sisi lain tidak boleh membatalkan. Contohnya seperti apa? Karrohni ba'dal qabdi, seperti gadai setelah serah terima barang yang digadaikan. Lazimun min jihati rohin, ini sudah menjadi lazim atau menjadi tetap dari arah penggadai atau pemberi gadai, tidak bisa membatalkan. Sudah menggadaikan nggak boleh atau nggak bisa membatalkannya. Tapi wajah izin menjahatil murtahini masih bersifat jaiz atau masih bebas bagi murtahin, bagi orang yang menerima gadai. Ini masih boleh kemudian di tengah-tengah itu wes kasih doai misalnya seperti itu. Nah, itu boleh dari sisi murtahin. Dari sisi rohin nggak boleh. Nah, kemudian akad apa saja ini yang masuk ke 3 kategori tadi. Yang kategori pertama itu apa saja, yang kedua itu apa saja. Nah, ini al-uqudul jaizatu minat tarafain asyaratun. Akad-akad yang jaiz atau yang bersifat bebas dari 2 sisi, artinya masing-masing boleh membatalkan, itu ada 10 akad. Pertama al-wakalah, akad perwakilan. Misalnya saya mewakilkan kepada Pak Sodik, Pak Sodik tolong uang ini jenengan napa niku belanjakan, belikan ini namanya wakalah. Ini kalau beliau sudah menerima, ya ini akadnya sudah jadi makanya. Tapi masih bisa dihentikan kapanpun. Misalnya wis melaku terus Pak Rasido misalnya atau Gus mboten sios mawon, boleh. Baik dari muwakil maupun dari wakil ini boleh membatalkan. Yang kedua al-wadi'ah titipan. Nggih, wadi'ah niku. Itu titipan. Mulane nek wong nabung kok akate wadiah ya bisa diambil kapanpun ngoten nggih. Nah. Kemudian al-ariyah atau pinjaman barang yang dipinjamkan. Bukan utang piutang loh nih. Karena kalau bahasane jenengan pinjaman enggak utang piutang nggih. Utang piutang itu lengarane napa? Pinjaman. Wong nganti ana napa? Koperasi simpan pinjam kan.
Jadi ariyah ini maksudnya ya barang bener-bener barang yang dipinjam seperti motor, seperti nopo handphone, seperti nek korek niku pinjam nopo njaluk niku? Korek. Jaluk gase kan jaluk gase. Kemudian al-hibatu qoblal qabdi, hibah. Hibah atau pemberian sebelum diterima ini masih boleh dibatalkan. Pak Sodik jenengan kula aturi Desa Yuto nggih. Oh nggih Gus, ning baru ngomong. Ini akadnya sudah jadi loh akadnya. Tapi masih bisa saya batalkan sebelum saya menyerahkan. Nah, ora situ Pak. Wah, jenengan nggih PHP kok. Ngoten nggih. Barangnya sudah ada tapi belum dikobet. Nah, kobet kemarin sudah nggih. Caranya kobet itu seperti apa? Nah, belum dikobet itu masih bisa dibatalkan. Nah, itu hibah. Tapi kalau sudah dikobet maka tidak bisa dibatalkan. Kemudian asyarikah lah niki sing pasti ada perkhilafan itu nenggone syarikah atau nenggone napa niku akad syirkah atau musyarakah. Jadi bayangkan kita sudah berakad, sudah mulai jalan bisnisnya, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Niku. Itu kan yo piye niku nggih. Nah, bener toh niki. Tapi menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Musyarakah maupun nanti mudharabah itu karena hakikatnya itu adalah wakalah menurut mazhab Syafi'i. Karena hakikinya adalah wakalah. Ya ini ketika musyarakah misalnya itu kan masing-masing mewakilkan kepada sekutunya atau kepada partnernya untuk mentasarufkan hartanya. Iya aku duwe bondo, aku yang duwe bondo dicampur jadi siji. Mari kita bisniskan bareng. Artinya kan masing-masing memberi izin boleh untuk menjual belikan atau boleh untuk berbelanja dengan harta yang sudah disirikahkan tadi atau dimusyarakahkan tadi. Nah ini kan sejatinya adalah wakalah. Namanya wakalah kan bisa dihentikan di kapanpun. Itu di mazhab Syafi'i. Nah kita pakainya mazhabnya Imam Malik. Kalau sudah ba'dal amal yang namanya musyarakah maupun mudharabah itu ketika sudah ba'dal amal, sudah syuruk fil amal, sudah mulai bekerja, artinya duitnya modalnya wis dibelanjake, wis dienggo bisnis, tidak boleh dibatalkan. Nah, tapi mazhab Syafi'i boleh niku. Banyak rupa barang piye ya kudu didol, nek ndang didol langsung dirupakan uang. Kan angel niku, berat niku. Mesti turun harga kan? Nah, turun harga. Rasido ribhun, rasido badi, padahal mudharabah karepe ben badi. Ya, tapi ini kita masih di mazhab Syafi'i, kita bicaranya nih ketika yang kita lakukan ini berbeda, pasti saya sampaikan bahwa kita tidak pakai mazhab ini dalam hal ini. Nah, tapi sebagai wawasan, ya. Kemudian al-ju'alah atau al-ji'alah, ju'alah atau ja'alah. Nah itu juga napa niku jaizun ngatarafain, bisa dibatalkan kapanpun. Apa ju'alah? Ju'alah itu, nah itulah bedanya, salah satu bedanya ju'alah dengan ijarah. Kalau ijarah itu nanti kan lazimun minat-tarafain. Kalau ju'alah tidak. Padahal podo-podo upai, podo-podo ngupai. Bedanya ju'alah dengan ijarah itu begini. Kalau ijarah itu kan pekerjaannya jelas, bisa diukur dengan pekerjaan atau diukur dengan waktu. Artinya pekerjaannya itu mundobit, bisa didefinisikan, bisa dibatasi. Seperti menjahit pakaian, seperti servis motor, itu kan mundobit namanya. Lah kalau jualah itu adalah pekerjaannya tidak mundobit, tapi yang penting hasilnya. Misalnya jenengan duwe barang kok hilang. Nah, terus jenengan sampaikan kowe nek iso nemokke barangku tak opahi duit sekian. Itu kan pekerjaannya nggak jelas, itu namanya mencari, itu kan modelnya kepiye terserah, yang penting hasilnya engko barang ketemu. Itu namanya akad jualah. Jadi jualah itu tidak menghargai pekerjaan tapi menghargai hasil. Kalau ijarah menghargai pekerjaannya. Sehingga ketika nggak berhasil pun tetap kudu diupahi.
Misalnya kowe tak kongkon muter-muter neng pasar iki karo ngetke ngisor ping 3. Harapannya kan ketika muter ngetke ngisor kan nek ana barangnya sing tiba sing gogrok kan ketemu kan ngoten nggih. Nah, tapi wis muter ping 3 ora ketemu. Tetap wajib diopahi. Mergane napa? Karena niki ijarah. yakni ngupai leh muter. Makanya harus pinter iki tujuannya iki apa iki tujuannya iki apakah kalau kita itu hanya melulu kepada hasil pekerjaannya itu kita nggak bisa menentukan caranya, ya sudah pakainya jualah. Seperti tabib itu mestinya jualah, dokter itu pekerjaannya ora cetha kan, arep kepiye sing penting kan mari nggih. Arep model disontek apa arep model dipijet atau arep di akupuntur atau arep di napa niku jenengane di ruqyah. Nah, sing penting mari kan ngoten nggih. Ming nek ra mari berarti ora. Kan ngoten. Biasanya kan istilah kita meriksake. Meriksake. Periksa nggih mumpun. Meriksake. Meriksake. Katane meriksa niku amat pakainya ijarah nek meriksa niku kan. Nah, meriksa ora menyembuhkan. Itu ana video niku ya. Lucu tenan kok nek ndelok guyu niku. Sampean penak ya dadi dokter. Kok iso? Wong sing marekke Gusti Allah sampean sing entuk dhuwit. Dari dokternya, yo aku ora meksa. Nek sampean arep ketemu Gusti Allah langsung ya kono. Apik ya. Jadi jualah itu masuk akad yang jaizun min at-tarafain. Kemudian kirot atau mudharabah, kita lebih familiar dengan kata mudharabah. Ada nenggone kitab-kitab fikih Syafi'i itu kebanyakan itu sebutannya adalah kirot. Itu juga jaizun min at-tarafain, jadi dibatalkan sak wayah-wayah niku. Iya niku. Niku nek nasabah sing model ngoten niku ngerti ilmu fikih nganggo fikih Syafi'i ngoten niku. Wis mudharabah teng mriki tiba-tiba langsung diambil kabeh. Wah, rasido iki tak batalke. Nah, untungnya di mazhab Maliki tidak boleh dibatalkan ba'dal amal ketika sudah dilakukan atau sudah dibelanjakan, sudah diputerke wis diubengke, wis diinvestkan itu maka tidak bisa dibatalkan. Kemudian al-musabaqah atau lomba itu juga jaizun min at-tarafain. Musabaqah itu nanti nanti ada kata pembandingnya. Musabaqah itu adalah qimar atau judi. Apa sih bedanya itu? Kalau judi itu kan permainan antara dua orang atau lebih yang masing-masing itu memberikan kontribusi di mana masing-masing itu punya kemungkinan untung, punya kemungkinan rugi. Nah, itu namanya judi. Nah, kalau musabaqah niku mboten. Nah, musabaqah itu hanya lomba saja. Pemberi hadiah itu bisa salah satu pemain, salah satu saja atau pihak yang lain. Wes ayo melayu balapan melayu karo aku. Pak Jaran, Pak. Engko nek kowe menang tak kei duit sekian. Nek kowe kalah ya wes tidak memberi apa-apa. Berarti kan yang berpotensi untung hanya salah satu. Kan dan yang berkontribusi hanya salah satu. Ini tidak termasuk judi, ini musabaqah. Nah, musabaqah itu bisa dibatalkan kapanpun. Kemudian ar-rahnu qoblal qabdi, gadai sebelum diserah terimakan barangnya itu juga masih jaizun at-tarafain. Kemudian al-wasiyatu lil ghairi bisyai'in, berwasiat untuk orang lain akan sesuatu nggih. Wasiat itu masih bisa dibatalkan. Nggih. Nek urung mati nggih, nek wis kadung mati ya wis kudu dilaksanakan nggih. Saya wasiat harta saya itu ini untuk si A misalnya. Kan orang boleh bahkan diperintahkan untuk berwasiat. Yang penting tidak sampai lebih dari sepertiga hartanya. Nggih, untuk memastikan bahwa sebagian hartanya itu iso bener-bener nggo sanggup mati. Nah, karena wong niku disunahkan untuk berwasiat. Bahkan nek cara Imam Ghazali niku orang sebelum tidur itu menulis wasiatnya di bawah
bantal, lagi tangi meneh didelik nah, terus umpamane bablas itu kan ketika ono wasiate tulisannya bahwa sebagian harta ini diberikan untuk si A, si B, atau untuk yayasan A, yayasan B, atau untuk masjid A, masjid B, silahkan. Yang penting tidak lebih dari 1/3 hartanya. Kalau lebih 1/3 kasihan ahli warisnya. Nah, wasiat ini masih bisa dibatalkan oleh pemberi wasiat, nggih, sebelum dia mati. Nah, wis kadung mati ya berarti lazim mangke. Oh, niku 10 akad yang jaizun min tarafain. Yang kedua al-uqud al-jaizah min tarafin wal lazim min al-akhar. Akad-akad yang jaiz dari satu sisi. Artinya satu sisi masih bebas membatalkan, tapi lazim atau menjadi tetap, menjadi tidak bisa dibatalkan dari sisi yang lain. Nah, itu ada 6. Yang pertama ar-rahnu lazimun jati rohin ba'dal qabdi wajib mutahin. Rahen atau gadai ini lazim atau tetap dari sisi pemberi gadai setelah terima barang tadi sudah nggih. Tapi jaiz min jihatil murtahin. Jadi masih jaiz dari sisi penerima gadai. Kemudian doman atau apa niku kafalah nek gitu. Nah, kafalah atau doman. Penjaminan. Ini lazimin jati domin, ini menjadi lazim atau tetap, tidak bisa dibatalkan dari sisi atau dari arah pemberi jaminan. Wa jaizun min jihatil matmuni lahu. Bagi matmun lah, bagi orang yang menerima penjaminan itu masih bisa membatalkannya. Yeah. Misalnya jenengan memberikan penjaminan matmun lah kepada sekolahan misalnya nggih. Bu kepala sekolah ini siswa yang ini kan punya tanggungan kepada jenengan. Nah, kami Prima Arta sebagai penjaminnya. Nah, ini sekolah ini disebut matmun lah. Nah, orang yang punya tanggungan matmun anhu namanya, atau matmun anhu. Nah, sing nompo tadi yang punya hak atas matmun anhu disebut matmun lahu. Lah, matmun lahu ini bisa membatalkannya misalnya. Oh nggih, setelah baniku terus enggak jadi, saya enggak terima, saya batalkan, masih boleh. Kemudian jizyah. Jizyah ini lazim min jihatil imam, yakni akad antara pemerintah dengan non muslim, negara Islam, jadi yang menetapkan non muslim untuk bisa tinggal di tempat itu dengan membayar pajak. Nah, itu kan ono akad ini. Nah, itu lazim min jihatil imam. Kalau imam sudah menetapkan, dia nggak bisa membatalkan lagi. Tapi wajah izin jihatil kafir, bagi orang kafir yang tinggal itu masih bisa membatalkan kapanpun. Misalnya jizyah, ya wes sekarang saya sudah nggak kuat lagi di sini, saya memutuskan untuk pergi dari sini. Nah, sehingga saya nggak wajib bayar jizyah lagi. Terus kemudian al-aman itu hampir mirip dengan jizyah, tapi bedanya kalau jizyah itu ditetapkan oleh pemerintah, kalau aman ini tidak harus oleh pemerintah. Aman itu semacam jaminan keamanan. Misalnya saya punya kawan non muslim, kemudian negara kita menetapkan daulah Islamiyah. Nah, orang-orang yang tinggal di situ kan, orang kafir itu kan kemungkinannya kalau nggak harbi, nanti ada dhimmi. Nah, makanya dhimmi ini mang ada mustakmin. Nah, mustakmin ini aman. Ya, dijamin keamanannya lah. Penjaminnya ini itu namanya mu'amin atau mustakman. Ya, kafirnya disebut mustakmin atau orang yang meminta penjaminan keamanan. Nah, itu akad aman itu lazimun min jihatil muslim. Wajah izin min jihatil kafir, mirip. Kemudian al-kitabah, akad mukatab, yakni akadnya itu nih seorang budak yang bertransaksi dengan tuannya. Tuannya misalnya ngeten, kowe nek iso bayar aku 10 juta maka kamu merdeka. Nah, budak semacam inilah yang dibantu oleh pihak amil zakat, biar cepat-cepat dia bisa bayar melunasi agar dia cepat merdeka. Lah, akadnya ini disebut dengan akad kitabah namanya. Itu lazim min jihati sayyid, ketika seorang tuan sudah mentransaksikan itu tidak bisa dibatalkan lagi.
Tapi bagi pihak mukatabnya atau budaknya masih bisa membatalkan. Pun mboten sida mawon kok ora pengen merdeka karena saya nyaman menjadi budak Anda, misalnya ngoten. Seperti halnya misalnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan budak itu asalnya, budaknya Kanjeng Nabi. Dilalah di perjalanan itu ketemu dengan bapaknya. Nah, bapaknya meminta kepada Kanjeng Nabi, itu anak saya, tolong bebaskan dia. Loh, Nabi itu kemudian menawarkan, kamu ikut saya apa ikut bapak kamu? Terus Zaid bin Harithah malah milih pulau dari jenengan mawon. Saya ikut jenengan mawon, lebih nyaman karo Kanjeng Nabi. Bapak main galak umpamane kan katanya. Ini melu Kanjeng Nabi wae. Akhirnya udah Nabi kan terus dimerdekakan itu. Terus dimerdekakan. Ya wis nek ngono. Akhirnya terkenal dia sebagai putra angkatnya Nabi, sampai terkenal sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, akhirnya terus dilarang, nggak boleh seperti itu. Pengangkatan anak semacam itu, bin semacam itu nggak boleh. Bin tetap harus kepada bapaknya, bapak nasabnya. Nah, akhirnya kembali ke Zaid bin Harithah namanya. Tapi tetap orang derek bapaknya, tetap derek Kanjeng Nabi. Karena memang Islam itu menghendaki hilangnya perbudakan. Cuma kita tahu Islam itu kan didakwahkan secara tadrij atau secara bertahap, tidak frontal, tidak radikal. Sehingga cara menghapusnya pun pelan, tapi pasti, dan nyatanya sekarang sudah terhapus itu, perbudakan sudah nggak ada. Jadi sistem perbudakan itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi. Justru Kanjeng Nabi yang menghapuskan secara pelan-pelan katanya. Kemudian hibatul asli far'i ba'dal qabdi lazimatun min jihatil far'i wa jaizun min jihatil asli. Hibah atau pemberian orang tua, baik itu orang tua langsung maupun kakek, nenek, kepada keturunannya setelah diterima. Nah, itu lazimatun min jihatil far'i. Bagi anak si penerima kan berarti nggih, itu menjadi lazim, tidak bisa menolak, tidak boleh menolak lagi kalau sudah di setelah menerima barangnya. Tapi bagi orang tuanya yang memberi masih boleh mengambilnya. Jadi hibah tadi kan hibah ini kan ba'dal qoblal qabdi itu dia jaizun minat tarafain, tapi setelah qabd kan mboten. Nah, ini mengecualikan hibahnya seorang tua kepada anaknya. Jadi hibahnya orang tua kepada anak itu baik qoblal qabdi maupun ba'dal qabdi masih bisa diambil lagi. Anak kepada orang tua kepada anak memberi sesuatu, baik sudah diterima barangnya maupun belum, nggak ada bedanya, boleh dibatalkan. Barang wis ditampa oleh dibatalke, dengan catatan barangnya masih ada. Nek sing dibagi rupa duit biasanya langsung kanggo gak nggih. Nah, iso dijaluk meneh. Ijoli noleh nggak bisa, karena barangnya sudah lenyap, sudah dibelanjakan. Nah, beda kalau barangnya masih utuh, masih boleh diambil. Nah, itu kalau hibah orang tua kepada anak. Kalau hibah kepada sesama kan nggak boleh. Sudah diterima nggak boleh ditarik lagi. Nggih. Ar-raji'u fi hibatihi, orang yang merujuk atau menarik pemberiannya itu seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri setelah diludahkan.